Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada. Ini adalah waktu terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendapatkan hadirat Tuhan, untuk merasakan kesegaran dari hadirat Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau baik bagi setiap kami. Di setiap hidup kami Engkau selalu ada.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, di mana Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami, dan Engkau selalu memberi yang terbaik bagi kami. Kami mau belajar Tuhan tentang sesuatu yang daripada Engkau sendiri, yaitu tentang bagaimana Roh Kudus dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh Tuhan punya hati yang rendah hati untuk mau diajar, untuk mau dibentuk, untuk Engkau mau supaya menjadi serupa, menjadi sesuai dengan gambaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Saat ini kita mau belajar sama-sama, karena dalam masa pencurahan Roh Kudus, nah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana Roh Kudus itu di dalam hidup orang percaya. Kalau beberapa waktu yang lalu, sesi-sesi yang sebelumnya, Ibu Gembala, Pastor Henry, dan beberapa hamba Tuhan yang lain sudah membahas tentang siapa Roh Kudus, karakter Roh Kudus, dan bagaimana Roh Kudus. Nah, saat ini saya akan mencoba menceritakan bagaimana sebetulnya aplikasi Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Ya, saat ini kita coba buka di Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18. Coba ya, saya bacakan. Ini judul perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. 16, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia itu siapa? Yaitu penolongnya, oke? Yaitu
Siapa? Yaitu roh kebenaran. Di mana, roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu di sini maksudnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, menjadikan dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Amin. Jadi pada waktu Yesus naik ke sorga, dia memberikan satu janji, yaitu memberikan penolong bagi kita. Dia memberikan suatu kepastian bahwa saat dia pergi kepada Bapa, ada suatu pribadi lain yang akan menjadi penolong bagi kita, bagi anak-anak Tuhan, dan penolong itu akan menyertai kita selama-lamanya. Ya, di Efesus 1 ayat 13 sampai 14, ini lebih menekankan lagi. Efesus 1, Efesus 1 ayat 13 sampai dengan 14. Di sini dikatakan, di dalam dia, di dalam dia itu Yesus, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi begini saudara ya, ketika kita percaya, kita seperti tadi saya katakan, mengambil keputusan ya, bahwa kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya dan mulut mengaku, maka kita dibenarkan, ya, maka kita sudah menjadi milik Kristus. Oke, terus kemudian langkah kedua adalah kita dibaptis. Nah, pada saat itu, ketika kita percaya kepada Dia, kita itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ini yang merupakan jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu apa? Kehidupan kekal, kehidupan yang akhirnya kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Roh Kudus tinggal dan berkarya di dalam hidup baru kita. Ya. Karena kenapa kok dinamakan hidup baru? Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah dibaptis, maka hidup yang lama itu sudah mati. Dan kita masuk dalam kehidupan yang baru. Makanya dikatakan bahwa Roh Kudus berkarya di dalam hidup baru kita agar kita dapat terus bertumbuh. Tidak bisa instan, tidak bisa langsung besar atau berbuah bahkan. Tidak, tapi kita bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan, serta hidup kita akan memuliakan namanya. Jadi saudara, dalam pertumbuhan tersebut, Roh Kudus akan membentuk kita. Yang tujuan akhirnya seperti tadi saya katakan, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa sesi sebelumnya kita dikenalkan tentang siapa tentang Roh Kudus, itu di Yohanes 14 ayat 26, saudara bisa baca. Terus kemudian apa karyanya? Karya Roh Kudus itu adalah
Ya, dia sebagai penolong. Yesus tadi katakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Dia akan yang berfungsi menyertai, mengajar, menumbuhkan iman kita, ya. Dan sekarang kita belajar. Ya apa sih bentuk pertumbuhan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Ya, bertumbuh tidak bisa instan seperti tadi saya katakan. Pasti bertahap, ada progres yang terlihat. Demikian juga dengan pertumbuhan Roh Kudus dalam diri anak-anak Tuhan, itu secara bertahap. Bagaimana? Ayo kita lihat di Roma 8 ayat 28 sampai 29. Roma 8 ayat 28 sampai dengan 29. Ini ayat hafalan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, puji Tuhan, kita suatu anugerah bahwa kita dipilih oleh Allah sejak semula. Amin. Nah, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 29, itu 29, oke. 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tujuan akhirnya tercapai. Yaitu apa? Pertumbuhan yang secara bertahap dan progres karena karya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa, misalnya kita ngomong, wih, aku minta Roh Kudus gimana? Langsung jadi sesuatu yang menjadi serupa seperti anak Allah. Tidak bisa. Itu progres hari ke sehari. Ya. Pertumbuhan Roh Kudus bisa terjadi bila apa? Yohanes 14 ayat 26. Ini Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Yesus katakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang pertama, kalau kita mau melihat bahwa Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita, yang pertama adalah kita mau belajar untuk menanggapi karya pembentukan ini. Banyak orang tidak mau belajar. Orang maunya instan, orang maunya sak dek sak nyet, langsung jadi. Tidak bisa. Dalam kehidupan kita, Roh Kudus bertumbuh, kita dihajar dari hari ke sehari. Untuk kita mau belajar, butuh satu lagi yang dikatakan, kita mau rendah hati. Bagaimana orang yang bebal atau merasa orang yang sombong atau mengerti segala sesuatu diajar? Tidak bisa. Orang itu pasti akan ngomong, wah saya sudah ngerti, saya sudah bisa, saya sudah paham segala sesuatunya. Tidak akan bisa. Tapi kalau orang itu punya rendah hati, pasti dia mau diajar. Ayo kita belajar sama-sama punya kerendahan hati untuk mau diajar, untuk mau mengakui, mengoreksi diri kita apabila masih ada kesalahan dalam hidup kita. Saya sangat tertarik dan kagum dengan suatu tokoh di Alkitab, yaitu Raja Daud. Di Mazmur 139 ayat 1 sampai 24, panjang banget, tapi kita tidak usah baca semuanya ya. Saya cuplik sedikit aja. Mazmur 139
ayat 1 sampai 24 itu judul di depannya itu adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Sering kita merasa bahwa Allah Tuhan itu tidak mengerti hatiku. Wah, ngawur. Tuhan itu tahu segala sesuatunya, kok kita bisa ngomong Tuhan tidak tahu, tidak mengerti hatiku, pikiranku. Enggak. Salah. Karena Tuhan terlalu tahu siapa kita. Ya karena Dia yang membentuk kita dari rahim ibu kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan, kita ini sudah ada dalam plotnya Allah, dalam rencana Allah. Dia tahu segalanya tentang kita. Ya, di ayat 23 sampai 24 dikatakan begini. Mazmur 139. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah aku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud mempunyai hati yang rendah hati untuk mau diajar, untuk mau dibentuk, untuk mau diproses oleh Allah sendiri. Ya. Maaf, bentar. Pembentukan Roh Kudus dalam hidup kita butuh kerendahan hati dari orang yang mau dibentuk. Terus bagaimana kalau kita mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan atau melakukan dosa? Firman Tuhan sudah mengatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10 dikatakan, apabila kita melakukan dosa, kita mengaku, maka Allah yang setia dan adil akan menghapuskan segala dosa kita dan menjauhkan kita dari kejahatan. Amin. Nah, yang kemudian setelah kita belajar, kita mau rendah hati, kita mau mengakui segala kesalahan kita. Yang keempat adalah kita melakukan disiplin rohani. Supaya apa? Roh Kudus ini betul-betul terlihat progres pertumbuhannya dalam hidup kita. Disiplin rohani selalu saya katakan yang pertama doa, baca firman, saat teduh, bersekutu, bersaksi. 5 poin untuk disiplin rohani harus selalu menjadi gaya hidup kita. Kalau kita tidak melakukan 5 ini, jujur saya katakan, Roh Kudusnya bertumbuh tapi gak bisa cepat. Mungkin slow atau terhambat lah. Tapi kalau kita melakukan 5 disiplin rohani ini dengan baik, kita punya waktu teduh yang baik dengan Tuhan. Kita selalu baca firman Tuhan. Karena kita rindu perkataannya. Kita doa, punya waktu khusus berdoa kepada Tuhan. Kita bersekutu, berhimpun. Ya karena saat ini kita sedang lockdown, tidak bisa. Ayo bersekutu dengan benar-benar dengan apa? Keluarga. Live streaming. Yang keempat adalah bersaksi. 5 disiplin rohani ini kalau kita lakukan terus-menerus, kita latih hari demi hari, saya percaya pertumbuhan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita semakin besar. Dan kepekaan kita, kesadaran kita akan hadirnya Roh Kudus sebagai penolong, seperti yang Tuhan katakan, sebagai pengajar, sebagai yang mendidik kita, itu akan terlihat jelas hasilnya. Ya. Setelah pertumbuhan ini pasti akan menghasilkan buah. Tidak mungkin toh suatu yang bertumbuh tidak menghasilkan sesuatu atau tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi pertumbuhan Roh Kudus dalam hidup kita akan menghasilkan buah. Makanya di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan ada yang disebut buah roh. Sebetulnya apa buah roh? Yaitu aplikasi atau pengejawantahan bukti daripada Roh Kudus yang bertumbuh dalam hidup kita akan terlihat dari buah roh tersebut. Ya. Buah roh bukan buah yang dapat kita pilih. Wah, aku mau milih ini aja lah.
supaya ini begini. Enggak, ada 9 buah roh. Tapi buah roh itu akan bekerja, akan bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Di bagian mana yang kita harus ditumbuhkan? Di bagian mana kita harus diajar? Bagian mana yang kita harus diperbaiki? Maka Roh Kudus itu yang menuntun kita. Buah roh adalah buah karakter yang diharapkan Allah muncul dari kehidupan setiap anak-anaknya yang didiami oleh Roh Kudus. Membiarkan Roh Kudus berkarya dengan leluasa sampai pada suatu titik di mana keserupaan Kristus itu dapat muncul dalam hidup kita. Kita tahu ceritanya Petrus. Petrus salah satu dari murid Yesus. Sebetulnya kalau kita lihat karakter Petrus, orang yang berangasan kalau saya ngomong. Orang yang tidak sabaran. Ya kan? Orang yang kalau saya ngomong emosional. Terbukti pada waktu apa? Pada waktu Yesus ditangkap di Getsemani, dia potong telinganya seorang prajurit. Ya. Terus kemudian pada waktu Yesus di Danau Galilea, siapa di antara murid-muridnya tiba-tiba berani ngomong, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku turun. Tidak ada yang kayak gitu, kecuali Petrus. Emosionalnya tinggi, ambisinya, ya kalau saya ngomong ambisi dalam arti yang positif ya, itu tinggi. Tapi begitu Roh Kudus menjamah dia berubah karakternya. Dia menjadi seorang sosok yang baik, yang lembut, yang penuh penguasaan diri. Dia tidak meledak-ledak, tapi dia bisa mengontrol semuanya. Disitulah buah roh terlihat. Amin. Tokoh yang kedua yang saya lihat, Rasul Paulus, yang disebut sebagai Saulus yang pada awalnya. Bagaimana dia seorang yang pandai. Dia bagian dari Sanhedrin. Dia dididik oleh sebagai warga negara Roma dan dia paham hukum Taurat. Semuanya luar biasa. Tapi bagaimana sifatnya dia pada saat dia menganiaya jemaat Allah, murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Yesus Kristus. Dia menjadi penganiaya. Bahkan pada waktu Stefanus dibunuh, dia ada di situ. Dia menyaksikan bagaimana Stefanus dirajam batu sampai dengan mati. Tapi saat Yesus hidup dalam hidupnya, hidup ada berubah sampai Roh Kudus menguasai hidupnya, maka yang terjadi, Saulus berubah menjadi Paulus. Bahkan dia katakan apa? Di Galatia 2 ayat 20 dikatakan apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, di sini saudara, kita belajar. Ayo, seperti Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana kelihatannya? Bentuknya bagaimana? Ya, pada saat Roh Kudus hidup dalam hidup kita, buah bertumbuh secara perlahan dan progres terlihat sehingga menghasilkan buah, dan buah itu nyata dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Amin. Saya tidak berpanjang lagi pelajaran ini. Satu hal yang kita tangkap yaitu, ayo, kita sudah tahu Roh Kudus itu siapa, ya pasti Allah sendiri. Bagaimana karakternya, ayo, Roh Kudus tidak bisa diam begitu saja. Aktifkan dia dalam hidupmu, dalam hidup saya, menjadi suatu pribadi yang semakin bertumbuh, semakin menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati banyak orang. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau mengajarkan satu hal lagi bagi kami Tuhan. Sekalipun secara fisik, Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu sudah meninggalkan kami. Tetapi janji-Mu Tuhan, ada satu pribadi yang menjadi bagian daripada-Mu sendiri,
yang menyertai kami senantiasa sampai pada kesudahannya, yaitu Roh Kudus. Biarlah Tuhan kami menyadari betul keberadaan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Ajar kami menjadi pribadi yang mau merendahkan hati kami untuk dibentuk, untuk diajar, untuk dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, supaya kelak kami menjadi serupa seperti gambaran-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mungkin bebal. Ampuni kami mungkin selama ini kami tidak mau diajar. Kami senantiasa merasa bahwa diri kami mampu. Kami senantiasa merasa diri kami bisa. Ampuni kami Tuhan. Selidiki hati kami yang terdalam. Ajar kami seperti hamba-Mu Raja Daud Tuhan, yang senantiasa memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk mengoreksi hidup kami. Apa yang kami lakukan dari pagi sampai malam hari. Biarlah hari di malam sebelum kami tidur, kami punya waktu khusus Tuhan untuk mengoreksi apa yang sudah kami lakukan seharian. Apabila ada kesalahan kami minta ampun dan bertobat Tuhan, dan kami senantiasa mengucap syukur bahwa satu hari lagi Engkau pelihara hidup kami tidak kekurangan apapun. Apapun yang terjadi pada hari itu, biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, mengajar kami, untuk kami menjadi suatu pribadi yang dari hari ke hari menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk Engkau bentuk, kami siap untuk Engkau ajar, kami siap untuk Engkau didik, untuk kelak menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, berkati para jemaat-Mu yang sudah mendengarkan acara ini Tuhan, live streaming ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Saat ini mereka harus ada di rumah tangga masing-masing, dimanapun mungkin saat ini mereka bekerja atau sedang apapun yang mereka lakukan. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang diam di dalam diri mereka menjadi suatu pribadi yang hidup, menjadi pribadi yang bertumbuh Tuhan, sehingga mereka mau dan mengerti akan tuntunan daripada-Mu sendiri Tuhan, supaya kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tapi hidup kami lurus dan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan akan berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari saudara, kita menutup ibadah ini. Kita mengangkat tangan, kita mengucap syukur. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin.